Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video yang berisikan tentang materi vektor, khususnya pada materi penjumlahan vektor dengan metode analisis ya. Untuk metode vektor, metode penjumlahan vektor dengan metode grafis sudah kita pelajari di kelas. Nah, untuk video ini saya akan memberi tambahan penjelasan tentang metode penjumlahan vektor menggunakan analisis ya. Baiklah. Untuk menentukan resultan beberapa vektor dapat dilakukan dengan metode analisis, yaitu dengan cara perhitungan, bukan pengukuran. Jadi sebelumnya kita sudah mencoba mencari penjumlahan vektor dengan metode grafis. Nah, metode grafis ini berkaitan dengan metode pengukuran. Jadi kita mengukur besarnya vektor, nanti kita dapat resultannya. Jadi pas kita menggambar harus menggunakan skala yang sesuai. Ada dua metode analisis, yaitu menggunakan rumus kosinus dan urai vektor. Untuk menggunakan metode analisis, ini dasarnya kita harus paham tentang trigonometri. Untuk trigonometri sendiri sudah dijelaskan pada kelas 10 di pelajaran matematika. Nilai ini yang pertama, rumus aturan kosinus dan sinus. Jadi rumus kosinus itu digunakan untuk menentukan besar vektor resultan, sedangkan rumus sinus untuk menghitung arah vektor resultannya. Jadi kalau kemarin kita menggambar ada metode jajar genjang. Jadi kalau jajar genjang itu dua vektor kita gambar dan pangkalnya saling berhimpit. Jadi di sini ada pangkal V1 dan juga pangkal V2 yang mana keduanya ini saling berhimpit di satu titik ya di sini. Nah, jadi untuk bisa mengerjakan rumus aturan kosinus, dasarnya kita harus paham gambar dulu. Jadi kita pakainya gambar metode jajar genjang. Ada vektor V1 dan V2, kita gambar dulu. V1 dan V2, di mana V1 dan V2 memiliki sudut apit. Ya, sudut apitnya yaitu kita beri nama alfa. Nah, kemudian kalau dengan metode jajar genjang, pada ujung pangkal V1 kita buat garis bayangan yang besarnya dan arahnya sama dengan vektor V2. Jadi yang ini ya, ini merupakan bayangan dari V2. Kemudian pada ujung vektor kedua kita buat bayangan dari V1 dengan besar dan arah yang sama dengan V1. Nanti ada perpotongan garis bayangan antara V1 aksen dengan V2 aksen itu di titik ini ya. Nah, kemudian resultannya kita menarik dari pangkal ke ujung perpotongan bayangan. Nah, ini besar resultannya. Jadi, ini kemarin metode gambar jajar genjang. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Dengan menggunakan rumus kosinus ya. Jadi, pada rumus kosinus itu berlaku ini. Ya, ini sebenarnya diperoleh dari matematika. Ada namanya rumus kosinus dan fisika hanya tinggal menggunakan. Saya tidak menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus ini ya. Jadi untuk mencari resultannya, VR yaitu akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 dikali cos alfa, di mana V1 adalah vektor pertama, besar atau nilai vektor pertama, V2 adalah besar atau nilai vektor kedua,
dan alfa adalah sudut apit antara kedua vektor. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menghitung besar resultan vektor ini tadi. Nah, jika kalian menghitung resultan ini tadi, VR, dengan menggunakan rumus kosinus, dan kalian bandingkan dengan yang kemarin yang menggunakan metode gambar, metode grafis, itu kalau gambar kalian benar, itu hasilnya persis, mirip sekali. Mungkin hanya berbeda koma saja ya. Jadi itu kelebihan dari analisis dibandingkan grafis. Kalau grafis kita harus menggambar, harus presisi gambarnya, harus dengan skala. Tapi kalau menggunakan analisis, gambar ini hanya sebagai sketsa saja gitu. Nah, ini kemudian untuk arah resultan theta 1 atau theta 2 dapat ditentukan dengan rumus sinus ya. Ini jadi sin theta 1 dibagi V2 sama dengan sin theta 2 dibagi V1 dan sin alfa dibagi VR. Jadi kita kembali lagi ke gambar yang sebelumnya tadi. Nah, jadi kalau saya ingin mencari sudut theta 1, maka yang saya gunakan adalah sin theta 1 dibagi dengan V2. Kalau saya ingin mencari theta 2, maka saya menggunakan sin theta 2 dibagi V1. Dan apabila saya ingin mencari alfa, maka saya menggunakan sin alfa dibagi VR. Ini ya, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, selanjutnya ada penguraian vektor. Jadi, sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus yang disebut dengan vektor komponen. Nah, mengurai vektor dapat dilakukan dengan memproyeksikan vektor tersebut pada sumbu koordinat X dan Y. Hasil proyeksi uraian vektor pada sumbu Y disebut komponen vektor sumbu Y, demikian halnya juga pada sumbu X disebut komponen vektor sumbu X. Jadi untuk penguraian vektor ini ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu jika kita menggambar vektor dan vektor ini tidak berhimpit pada sumbu X dan juga tidak berhimpit pada sumbu Y. Berdasarkan gambar, ini kalau kita buat garis bantu, ini namanya sumbu Y, kemudian yang ini namanya sumbu X, gitu ya. Maka si S ini berada di antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, karena dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y, maka kita uraikan. Di sini ada kata proyeksi. Proyeksi itu diuraikan, jadi caranya bagaimana? Kita buat di ujung vektor S ini kita buat garis proyeksi yang arahnya ke bawah. Dan ini tegak lurus. Tegak lurus. Ya, bentar. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, kemudian kita tarik garis dari pangkal S ini ke titik ini tadi ya, yang hasil proyeksinya yang tegak lurus ini tadi. Nah, ini kita beri nama sebagai SX. Jadi harus ada tanda panahnya ke kanan pada arah sumbu X. Kemudian pada ujung S ini kita tarik lagi, kayak proyeksikan ke arah sumbu Y, dan kita tarik garis dari pangkal S menuju ke
potongan ya ini tadi ya, garis bantu ini tadi. Nah, ini kita beri nama sebagai SY. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka nilai SX itu adalah 2 kotak dan SY itu 5 kotak. Nah, di sini satu kotak ini mewakili 1 meter. Ini kalau kita menggunakan gambarnya pada garis kotak seperti ini. Nah, untuk menentukan besar vektor komponennya, kita harus paham tentang trigonometri. Jadi ada namanya sinus theta, itu yaitu perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Jadi di sini yang namanya sisi depan sudut adalah B, ya, dan sisi miringnya adalah C. Selanjutnya cos theta. Cos theta itu merupakan perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sisi sampingnya di sini dinamakan A dan miringnya namanya C. Dan ada juga tangen theta. Jadi tangen theta ini perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, dia tadi di sini namanya sisi depan ya, yang ini depan, sisi depan. Kemudian yang bawah ini saya beri tanda merah, ini namanya sisi samping ya. Nah, kita ingin mencari nilai S ya, kalau kita tidak, ini kan kalau bentuknya kotak ya. Jadi kalau misalkan vektor S itu membentuk sudut terhadap sumbu X itu membentuk sudut theta seperti ini, maka saya ingin mencari SX dan SY-nya. Nah, dengan menggunakan rumus trigonometri tadi, kita tahu bahwa sinus theta adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi sisi depannya warna biru ini ya, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kalau kita perhatikan gambar segitiga atas dengan yang bawah ini juga sebenarnya bentuknya segitiga. Jadi theta ini yang saya beri warna merah sama dengan theta yang warnanya hitam. Nah, di sini SY itu boleh kita pindah di sebelah sini gambarnya. Jadi panjang ini sama saja dengan SY, sehingga SY ini sama saja dengan sisi yang ada di depan sudut. Kemudian S yang warna hitam ini adalah sisi miring dan SX adalah sisi samping. Jadi kalau kita jabarkan ya, dari penjabaran ini sinus theta itu sama saja dengan sisi depan yaitu SY dibagi sisi miring. Kalau saya ingin mencari SY, maka S sin theta. Kemudian kalau cos itu dasarnya dari sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, karena cosnya ini tadi sisi sampingnya itu yang warna merah ya, XX, kemudian sisi miringnya adalah S. Nah, kalau saya ingin mencari SX, maka SX sama dengan S cos theta, seperti itu. Ya, jadi besar masing-masing vektor komponen arah sumbu X dan arah sumbu Y, yaitu KS ini kalau diuraikan dengan membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka SX-nya adalah S cos theta dan SY-nya adalah S sin theta. Nah, bagaimana kalau sudutnya itu tidak theta, posisinya tidak nempel di sumbu X, tapi menempel pada sumbu Y. Misalkan saya beri nama sudutnya alfa. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, maka SY itu sisi yang ada di samping alfa. Kemudian SX ini kalau kita taruh di sini ya, ini. Nah, ini adalah sisi yang ada di depan alfa. Sehingga kalau saya ingin mencari sinusnya, jadi sinus alfa ya, sin alfanya nanti sudah berbeda. Sin alfanya sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya nanti sudah ganti. Di sini namanya SX, sisi miringnya namanya S. Sehingga SX-nya menjadi S sin alfa. Nah, ini terjadi kalau sudutnya itu menempel pada sumbu Y. Nah, kalau mencari SY-nya bagaimana? Jadi, kalau yang tadi sudah sin, berarti satunya gampang, pasangannya. Jadi, S cos
alfa, begitu ya. Jadi kalau kita pakai sudut theta, maka sudut theta ini yaitu rumus yang pakai Sx sama dengan S cos theta, itu kalau tetanya cenderung menempel pada arah sumbu X. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sinus S sin alfa ya, berarti sudutnya itu cenderung menempel pada sumbu Y. Selanjutnya, setelah menguraikan vektor, kita bisa menjumlahkan vektor dengan metode urai vektor. Jadi, caranya bagaimana? Caranya kita menggambar beberapa vektor pada suatu diagram kartesius ya. Titik pangkalnya itu bertumpu atau berhimpit di satu titik. Setelah itu kita uraikan masing-masing vektor pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Kemudian kita tentukan nilai tiap komponennya. Dan yang ketiga, kita resultankan yang arah sumbu X dan kita resultankan arah sumbu Y. Dan terakhir baru kita akan mendapatkan nilai resultan akhir beserta arahnya. Jadi misalkan seperti ini ya, saya punya 3 buah vektor yaitu A, B, dan C. Untuk A ini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, dan B memiliki sudut sebesar 30 derajat terhadap sumbu X juga, dan C, nah C berada berhimpit pada berada pada sumbu Y. Nah, ini selanjutnya kita gambar ulang. Ini ya tadi sumbu X, sumbu Y-nya. Ini tadi A, B, C-nya dan sudutnya. Nah, yang pertama kita proyeksikan dulu vektor A. Kita proyeksikan vektor A, kemudian nanti ini garisnya kita tarik ke arah sumbu X dan di sini nanti tegak lurus. Setelah itu kita tarik garis dari pangkal ke ujung proyeksi di sini. Jadi seperti ini ya, ini berarti komponen AX. Selanjutnya kita proyeksikan A terhadap sumbu Y, di ujung vektor A terhadap sumbu Y. Jadinya seperti ini, kemudian kita tarik garis proyeksi dari pangkal ke ujungnya. Nah, ini namanya AX dan AY. Jadi A diuraikan menjadi AX dan AY. AX ke kanan, AY ke atas. Selanjutnya B juga sama seperti itu, kita proyeksikan, kemudian kita mendapatkan komponennya yaitu BX, kita proyeksikan lagi terhadap sumbu Y, dan kita dapat komponennya yaitu BY. Nah, untuk C tidak perlu kita uraikan karena sudah berada pada arah sumbu X. Sudah berada pada sumbu Y. Kalau kita hitung tadi menggunakan rumus urai tadi, kita dapatkan AX sama dengan A cos 60 dan AY sama dengan A sin 60. B-nya B cos 30, BY-nya B sin 30. Nah, kalau C bagaimana? Nah, jadi kita tadi acuannya kalau cos itu, kalau CX menggunakan cos, itu sudutnya yang terhadap sumbu X. Nah, ini kita anggap C itu membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X. Jadi C cos 90 dan CY-nya C sin 90. Selanjutnya kalau sudah mendapatkan nilai masing-masing yaitu CAX, AY, BX, BY, CX, dan CY, kita baru meresultan cari pada masing-masing sumbu, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang arah sumbu X, kita kembali ke gambar sebelumnya. Ya, pada arah sumbu X hanya ada 2 vektor yaitu AX dan BX. AX arahnya ke kanan, maka dia bertanda positif, dan BX arahnya ke kiri, maka bertanda negatif. Jadi resultan vektor pada arah sumbu X itu AX min BX. Kemudian pada arah sumbu Y ada AY, ada BY, dan ada CY. Nah, ini nanti AY ke atas dan BY ke atas, jadi nanti sama-sama bertanda positif, sedangkan CY arahnya ke bawah sehingga dia bertanda negatif. Ya, AX positif dikurangi BX. Kemudian AY positif, BY juga positif,
CY bertanda negatif karena arahnya ke bawah. Kalau sudah mendapatkan nilai sigma X dan juga sigma Y, baru kita bisa mendapatkan resultan akhirnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan rumus sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, kemudian kita akar. Nah, kalau misalkan kita gambar hasil akhirnya jadi seperti ini. Ada vektor, misal ini permisalan ya, jadi ini misalkan sigma X-nya bertanda positif, kemudian misalkan lagi sigma Y-nya itu bertanda negatif. Jadi hasil penjumlahan sigmanya tadi yang ini ya, yang ini sigma X, misalkan dia bernilai positif, kemudian sigma Y-nya bernilai negatif. Jadi kalau kita gambar vektornya seperti ini. Nah, lalu resultannya yang mana? Jadi untuk menggambarnya kita menggunakan metode jejer genjang ya, seperti ini. Kita buat garis bayangan pada masing-masing ujung vektor, dan inilah resultannya. Nah, ini resultannya. Ini oke. Jadi resultannya ini dari gambar, resultannya nilainya dihitung nilainya menggunakan rumus Pitagoras. Nah, sedangkan kalau arahnya bagaimana? Kalau kita misalkan beri nama ini adalah beta, di mana beta ini berada di sebelahnya sumbu X, maka besar beta itu kita bisa cari arahnya ya, arahnya pakai tangen. Jadi tan beta itu sama dengan, nah rumusnya tangen apa? Yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya itu sama aja dengan sigma Y ya. Nah, sigma Y-nya ini nilainya apa? Positif atau negatif. Kemudian dibagi dengan sigma X. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada kesulitan atau tidak paham bisa ditanyakan pada saat sesi tatap muka. Saya akhiri, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.